Jadi yang pertama-tama Pak Karni, saya katakan bahwa saya bukan ISIS. Saya tahu, Ustaz. Meskipun saya bukan ISIS, tapi saya tahu tentang ISIS. Sebetulnya awalnya itu saya tidak peduli ada ISIS atau tidak, baik di Irak, di Suriah atau di Indonesia, karena saya lebih duluan jadi teroris daripada berdirinya ISIS. Tetapi begitu mereka memproklamirkan sebagai khilafah Islamiyah yang mewajibkan seluruh umat Islam harus membaiatnya, maka di situ ketika saya ditanyai, saya katakan saya tidak akan ikut, karena berdasarkan hadis yang sahih juga bahwa tidak ada model khilafah yang berdiri mendekati akhir zaman itu seperti ISIS begini ini. Tetapi yang jelas nanti, yang pasti menurut hadis yang sahih adalah datangnya Imam Mahdi. Nah, tetapi ketika kemudian seluruh umat Islam dianggap murtad ketika tidak bergabung dengan mereka, maka saya ketika ditanya, saya katakan bahwa hal itu tidak benar. Nah, sesuai dengan pertanyaan Pak Haji Karni, bahwa bagaimana dengan ISIS? ISIS memang ada, baik yang kami dengarkan selama di penjara atau kawan-kawan kami yang di luar memang ada, dan itu nyata. Kemudian bagaimana aksinya? Jadi saya katakan aksi teroris yang kemudian saya juga terlibat di dalamnya, yang kami lakukan adalah yaitu tahun 2000 bulan Agustus pertama, yaitu di Dubes Filipina. Itu adalah kami lakukan. Kemudian masih di tahun 2000, yaitu di malam Natal tahun 2000, itu juga kami lakukan. Kemudian yang terakhir yang kami lakukan, maksudnya kami siapa? Yaitu kami adalah Jamaah Islamiyah JI. Yang terakhir adalah dilakukan oleh Nurdin M. Top di Hotel J. Marriott dan Ritz-Carlton. Itu adalah dilakukan oleh yang ada hubungannya dengan kami, yaitu oleh orang-orang JI. Setelah itu pengeboman yang ada, baik di Jakarta ataupun apa di kota-kota atau di beberapa tempat di Indonesia ini, yang saya ketahui dan kami ketahui adalah bukan dari kami lagi atau bukan dari kami JI, tetapi yang bisa kami saksikan, yang bisa kami tahu itu adalah dari orang-orang ISIS. Halo? Ya, Ustadz, saya kira Ustadz masih mau lanjutkan tadi. Mungkin pertanyaannya, ada perbedaan sasaran antara Jamaah Islamiyah ISIS. Jamaah Islamiyah sasarannya lebih kepada Barat, orang asing, kemudian tempat-tempatnya juga simbol-simbol dari dunia Barat seperti Marriott atau Ritz-Carlton atau juga Dubes Filipina. Tapi ini mereka kampung Melayu. Kenapa sasarannya harus kampung Melayu? Dan korban-korbannya juga kalau kita lihat seagama semua itu. Selain satu bangsa juga satu agama. Oke Pak Haji. Jadi begini, perbedaan kami sebagai yang mengawali aksi teroris di Indonesia dengan ISIS adalah begini. Perbedaan akidah, bahwa kami meskipun melakukan pengeboman yang kami mulai di Kedubes Filipina Agustus 2000, kami tidak memiliki akidah takfir atau tahlil dam, mudah menghalalkan darahnya manusia. Kami bukan seperti itu. Nah, itu dari segi akidah. Kemudian dari segi sasaran adalah
kami menyasar yang ada hubungannya dengan konflik pada waktu itu. Kami melakukan pengeboman di Dubes Filipina di Jakarta karena kami berperang di Filipina bersama Mujahidin Moro, perang dengan pemerintah Filipina. Oleh karena itu, Dubes yang ada di Jakarta kami bom. Kemudian bom gereja. Bom gereja malam Natal tahun 2000 kami lakukan di beberapa kota di Indonesia itu karena adanya kerusuhan atau jihad melawan pihak atau oknum Kristen di Ambon sama Poso. Maka kami lakukan pengeboman di gereja-gereja. Kemudian walaupun saya tidak langsung terlibat, bom Atrium Senen tahun 2001 itu ditujukan juga ada hubungannya kaitannya dengan Ambon dan Poso, karena pengeboman itu ditujukan oleh para pendeta yang mau pertemuan di atrium situ. Kemudian bom Bali. Bom Bali ini berdasar karena penyerangan Amerika kepada Afghanistan. Maka kami lakukan pembalasan itu kepada orang-orang bole yang ada di Bali. Kemungkinan besar mereka berasal daripada Amerika dan sekutunya. Itu dasar-dasar kami yang kemudian kami ketika kami sudah ditangkap karena kasus bom Bali, jihad itu atau dalam artian aksi itu diteruskan oleh Dr. Azhari sama Nurdin Abdab. Nah itu sama dengan awal-awalnya, sama apa toh tujuannya, yaitu kepada kepentingan asing dan lain sebagainya sampai Ritz-Carlton itu. Nah makanya hingga sekarang ini kami itu kenapa tidak melakukan penyerangan misalkan kepada polisi seperti yang dilakukan oleh ISIS? Itu adalah didasarkan kepada akidah kami ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak mungkin kami memudahkan untuk mengkafirkan umat Islam, atau nggak mungkin kami memudahkan untuk menghalalkan darahnya manusia. Itulah yang jadi dasar kami. Sehingga hingga saat ini alhamdulillah kami belum melakukan penyerangan kepada misalkan yang dianggap, contohnya yang dianggap misalkan oleh takfiri bahwa para tauhid di Indonesia, kami enggak. Atau para kafir di Indonesia, kami enggak. Bukan kami enggak mampu, jelas kemampuan kami lebih besar daripada kemampuan mereka. Itu. Tetapi kami tidak lakukan karena berdasarkan akidah. Nah itu Pak Haji. Jadi alasannya adalah perbedaan di situ. Baik, nah, Ustaz. Kemudian apa? Siap? Nah, kemudian begini. Kenapa toh akidah mereka atau keyakinan mereka itu harus polisi yang dijadikan sebagai sasaran? Ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah tujuan politik. Politik itu apa maksudnya? Politik itu memanfaatkan kesempatan, yaitu di antaranya karena banyak masyarakat yang disakiti oleh polisi, maka polisi harus yang diserang duluan. Minimal ketika polisi diserang nanti minimal masyarakat itu cuek, nggak membantu polisi. Itu alasan politik. Kemudian alasan syar'inya, alasan fikih jihadnya atau alasan agamanya adalah karena polisi ini yang menangkap kawan-kawannya yang dianggap sebagai mujahid. Jadi dua alasan inilah yang dijadikan kesempatan oleh mereka, momentum yang tepat, polisi yang dijadikan sasaran. Sebetulnya semua boleh dijadikan sasaran. TNI boleh, anggota dewan boleh, presiden boleh, bahkan RT pun boleh menurut mereka. Tetapi prioritas pertama adalah polisi karena dua alasan tadi. Saya juga ingin pandangan dari Ustadz. Ini akidah takfirin ini dari mana asalnya? Kalau kita belajar di Al-Sunnah wal Jamaah kan kita nggak kenal di takfirin ini apa. Ya. Jadi jelas asalnya itu ya dari akidah Khawarij. Akidah Khawarij itu muncul ramenya adalah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah.
Nah itu, jadi dari akidah situlah. Kemudian begini, kalau saya lihat akidah takfiri ini adalah, kenapa toh kok mereka itu seperti itu? Jadi mereka ini dalam segala hal itu yang dicari itu pembenaran, bukan kebenaran. Apa perbedaannya pembenaran dengan kebenaran? Pembenaran itu begini, jadi yang dicari itu dalil-dalil atau alasan-alasan yang membenar pemikiran takfiri mereka. Tapi kalau mereka itu mau cari kebenaran akan ketemu. Contoh, bagaimana kita itu misalkan mengkafirkan orang muslim yang jadi anggota dewan, sedangkan dalam satu riwayat yang sahih disebutkan bahwa orang yang punya setitik keimanan tidak akan kekal di neraka, berarti dia masih muslim. Nah, kalau mereka itu cari kebenaran akan ketemu. Kemudian apa istilahnya, dasar yang selanjutnya, gimana kita ini bisa menghalalkan semua darah manusia, sedangkan ada hadis yang sahih, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium jarak 40 tahun. Kalau ini dibaca, diteliti, tidak akan mudah kita itu punya akidah takfiri. Maka mereka ini menggunakan itu, pembenaran yang dipakai bukan kebenaran. Itulah yang menjadikan musibah para takfiri ini. Baik, terakhir Ustadz, ini perkembangan mereka di Indonesia ini apa sudah begitu meluas? Mana yang lebih banyak dengan jamaah Islamiyah misalnya? Jadi begini, kalau saya ini tahu petanya teroris di Indonesia, tahu petanya radikalis di Indonesia, banyak radikalis bahkan teroris di Indonesia itu banyak, baik jamaah Islamiyah dan kawan-kawan atau yang afiliasinya ke ISIS itu banyak. Maka saya sendiri bersyukur kalau hanya misalkan ada aksi-aksi kecil-kecil ini, bukan berarti saya meremehkan apa istilahnya, meremehkan aksi atau tidak peduli kepada korban, bukan. Tetapi sebagai istilahnya yang tahu bahwa peta terorisme di Indonesia itu besar, kalau hanya aksi seperti itu sebetulnya adalah masih aksi yang kecil. Itu. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa kalau kita tahu perkembangannya itu memang luar biasa, banyak sekali. Oleh karena itu kita yang tidak sepakat dengan terorisme, dengan aksinya, dengan cara-caranya, ayo kita ini bersatu untuk menanggulangi dan mencegah. Ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Ali Imron yang sudah tobat, nggak cukup toh. Oleh polisi nggak cukup, itu. Oleh orang NU nggak cukup, oleh orang Muhammadiyah nggak cukup. Kita semuanya harus bekerja sama. Itu. Ini semuanya elemen harus apa? Harus bekerja sama untuk deradikalisasi bahasa umumnya atau untuk mencegah, menanggulangi. Makanya saya sendiri itu ada perpanjangan mulut di luar, yaitu adik saya Ali Fauzi yang akhir-akhir ini mendirikan apa istilahnya yayasan Lingkar Perdamaian. Ini adalah anggotanya adalah ada yang masih di dalam penjara, ada yang sudah keluar, pokoknya kombatan-kombatan, mantan-mantan. Alhamdulillah, insya Allah mereka ini sudah sadar terhadap pemikiran, walaupun pemikiran bukan takfiri, tetapi pemikiran yang waktu itu menghalalkan melakukan pengeboman dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diikuti oleh semua pihak. Kemudian saya pesankan kepada semua pihak, jangan kita itu memberi angin sama teroris dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Contohnya, misalkan ada aksi, terus akhirnya ada seorang yang menganalisa atau berkomentar, ini karena sikap daripada Densus 88 akhirnya teroris seperti itu. Ketika nanti sampean mengatakan seperti itu teroris kipas-kipas karena merasa dibantu, merasa didukung. Nah, ini jangan. Ini jangan. Kita sudah tahu semuanya, tidak semuanya polisi baik, ada yang tidak baik. Tapi jangan terus di generalisir, apalagi masalah terorisme ini. Kemudian
Kemudian komentar-komentar yang lain misalkan, oh ini adalah rekayasa, kipas-kipas teroris. Oh ini adalah konspirasi, kipas-kipas juga teroris. Nah, itu. Nah, oleh karena itu yang terpenting, mari kita sosialisasi kepada masyarakat tentang apa tuh sebetulnya teroris ini. Nah, itu. Ini yang jadi apa pekerjaan saya selama 14,5 tahun di penjara itu, sosialisasi kepada masyarakat ini. Karena apa? Saya mengerti. Hingga sampai sekarang ini saya yang paling banyak terlibat teroris di Indonesia. Barang bukti saya yang paling banyak juga. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Jadi saya mohon banget, jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, yang justru analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Jadi bolehlah kita tidak cocok sama BNPT, bolehlah kita tidak cocok sama polisi, boleh.